Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. Saya auditor pada Inspektorat Pemerintah Kota Samarinda. Pada hari ini saya akan memaparkan terkait gratifikasi. Kenali, pahami, dan waspadai. Sebelum saya memulai pemaparan saya ingin mengingatkan kembali untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker, tetap jaga jarak, rajin mencuci tangan atau gunakan hand sanitizer, dan hindari keramaian. Baik, kita akan mulai materinya. Apakah Anda pernah menerima hadiah, uang terima kasih, atau tiket perjalanan? Jika ya, mari kita pelajari apakah hal tersebut termasuk gratifikasi. Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun masyarakat, seperti apakah yang dimaksud dengan gratifikasi? Apa saja kategori gratifikasi? Apakah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang melawan hukum? Lalu, jika kita menerima gratifikasi, apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang menggunakan sarana elektronik maupun di luar sarana elektronik. Peraturan tentang gratifikasi diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri. Melalui peraturan ini diharapkan penyelenggara negara atau pegawai negeri dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu menolak atau segera melaporkan gratifikasi yang diterima. Secara khusus, gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian gratifikasi juga diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam mengendalikan gratifikasi, pemerintah Kota Samarinda juga mengeluarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 39 Tahun 2017 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah. Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan khususnya dalam rangka pelayanan publik. Mengapa gratifikasi dilarang? Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong pegawai negeri atau penyelenggara negara bersikap tidak objektif, tidak adil, tidak profesional, dan diskriminatif terhadap pelayanan. Gratifikasi juga tidak sesuai dengan kode etik dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Gratifikasi merupakan akar mula dari korupsi yang jika dibiarkan, lama-kelamaan bisa terjerumus melakukan korupsi bentuk lain seperti suap, pemerasan, dan sebagainya. Jika dikategorikan, gratifikasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kategori gratifikasi yang dianggap suap, dan yang kedua adalah tidak dianggap suap. Gratifikasi dianggap suap apabila gratifikasi yang diterima oleh PNS atau penyelenggara negara berhubungan dengan jabatannya berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Contohnya, menerima uang atau barang sebagai ucapan terima kasih. Kemudian hadiah yang berkaitan dengan pekerjaan, atau tiket wisata yang diterima tidak atas penugasan internal.
Kemudian kategori kedua adalah gratifikasi yang tidak dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, namun tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Contohnya, gratifikasi yang berhubungan dengan kedinasan, seperti menerima cindera mata dalam kegiatan resmi yang disaksikan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Siapa sajakah sasaran larangan gratifikasi? Sasaran larangan gratifikasi dibagi menjadi dua, yaitu penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil. Siapa sajakah yang dimaksud dengan penyelenggara negara tersebut? Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Di antaranya adalah pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain seperti wakil gubernur, wali kota, dan bupati, kemudian pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis seperti direksi atau komisaris pada BUMN dan BUMD. Bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah gratifikasi yang kita terima tersebut merupakan suap atau bukan? Yang pertama adalah tujuan. Kita perhatikan, apakah tujuan dari pemberian tersebut? Yang kedua adalah peraturan. Apakah gratifikasi tersebut melanggar peraturan atau tidak? Keterbukaan. Bagaimana substansi keterbukaan terhadap pemberian gratifikasi tersebut? Yang keempat adalah nilai. Berapa besaran nilai atas gratifikasi tersebut? Yang kelima adalah etika atau moral, yaitu bagaimana dengan moral pribadi kita ketika menerima gratifikasi tersebut. Yang keenam adalah identitas, yaitu apakah pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan atau tidak. Yang ketujuh adalah waktu, apakah pemberian tersebut berkaitan dengan keputusan yang akan kita lakukan. Gratifikasi ada yang perlu dilaporkan dan ada yang tidak perlu dilaporkan. Yang tidak perlu dilaporkan diantaranya adalah gratifikasi yang diperoleh dari hadiah langsung berupa undian, souvenir, atau voucher yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Kemudian diperoleh karena prestasi akademis ataupun non-akademis seperti kejuaraan, kompetisi, atau perlombaan. Kemudian diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi, tidak melanggar peraturan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, serta mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung. Kemudian perbedaan gratifikasi, uang pelicin, suap, dan pemerasan. Jika gratifikasi adalah pemberian secara cuma-cuma, gratifikasi berubah menjadi suap ketika pemberian tersebut terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Kemudian uang pelicin muncul ketika ada sebagian peminta layanan yang melihat celah bahwa proses yang lambat ini bisa menjadi cepat. Kemudian gratifikasi ini bisa berubah menjadi pemerasan ketika terdapat unsur paksaan di dalamnya. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan gratifikasi adalah bila gratifikasi 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Sedangkan bila nilai gratifikasi kurang dari 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut hukum. Sanksi atas gratifikasi yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal adalah 20 tahun. Dan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar rupiah. Penerima gratifikasi dapat dibebaskan dari ancaman pidana korupsi apabila
Penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja setelah menerima gratifikasi. Lantas bagaimana cara kita melaporkan jika kita menerima gratifikasi? Untuk melaporkan gratifikasi ada dua cara. Yang pertama adalah melalui unit pengendali gratifikasi pada masing-masing pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Samarinda sudah memiliki unit pengendali gratifikasi yang dikoordinatori oleh Inspektorat Pemerintah Kota Samarinda. Kita dapat melaporkan ke inspektorat atau kepada instansi unit pengendali gratifikasi paling lambat 7 hari kerja setelah menerima gratifikasi. Atau melalui aplikasi atau website gol.kpk.go.id 30 hari setelah menerima gratifikasi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup, ada pantun yang ingin saya sampaikan. Jalan-jalan ke pasar Segiri. Jangan lupa membeli nasi. Mari bergerak, tolak gratifikasi. Demi Indonesia, bebas korupsi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.